Tapi kita akan pantau terlebih dahulu pemirsa bagaimana kemudian situasi langsung dari Istana Merdeka Jakarta. Sudah ada rekan kami Fatima Albar di sana. Selamat sore Fatima. Sudah sejauh apa persiapan di sana? Ya, Tiara dan juga pemirsa masih di kemeriahan HUT ke-8 Merdeka Republik Indonesia. Sambil menunggu upacara penurunan bendera, sudah serangkaian acara pembuka dilakukan. Di antara juga tadi kami sama-sama mendengarkan nyanyian-nyanyian dari sejumlah artis, yaitu ada artis Hasanaya yang menyanyikan lagu-lagu sambil menghibur para hadirin yang sudah hadir di Istana Merdeka Jakarta. Karena baru nanti pada pukul 16.40, tepat 16.40, upacara penurunan bendera yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto akan dilaksanakan. Selain juga tadi ada sejumlah penyanyi, juga ada tarian tradisional, mulai dari tarian tradisional Minahasa, Sulawesi Utara, kemudian juga tarian tradisional dari Wakatobi. Nantinya juga kita akan sama-sama menyaksikan tarian tradisional dari Lombok NTT. Jadi ini masih serangkaian acara pembuka hingga menuju nanti pada pukul 16.40 upacara penurunan dimulai. Nantinya Tiara juga akan ada penyanyi kotak yang turut menyambut memeriahkan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dalam acara pembuka saat ini yang masih berlangsung. Bisa dilihat di belakang saya saat ini sedang ditayangkannya video-video selama Presiden Prabowo Subianto menjabat beberapa bulan terakhir, baru nanti akan kembali diisi oleh tari tradisional dari Lombok, kemudian juga ada penyanyi coklat, dan nantinya pada 16.40 kita akan sama-sama menyaksikan penurunan upacara bendera. Dan bisa saya gambarkan tadi di samping sebelah kanan saya ini merupakan pintu masuk masyarakat. Tadi antriannya begitu mengular. Masyarakat dari berbagai daerah datang karena memang sudah disediakan sekitar 8.000 untuk yang hadir menyaksikan langsung kemeriahan prosesi upacara penurunan bendera untuk merayakan HUT ke-80 Republik Indonesia. Dan pemirsa dan Tiara, seperti kita ketahui ini merupakan upacara kemerdekaan pertama untuk Presiden Prabowo Subianto, sehingga memang ada sejumlah acara-acara lainnya yang sudah disiapkan, di mana ini ada pesta rakyat. Di sekeliling istana ini disiapkan makanan-makanan gratis untuk dibagikan kepada masyarakat, dan makanan-makanan ini tidak boleh restoran, dipilih khusus harus UMKM atau pedagang kaki lima yang berada di sekitar istana, yang dibeli langsung oleh istana dan dibagikan secara gratis kepada masyarakat. Dan selain itu yang menjadi pembeda untuk HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini adalah nanti malam akan ada parade karnaval, di mana parade karnaval itu akan dilepas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Monas, dan di sana akan ada mobil-mobil dari setiap kementerian, dan mobil-mobil tersebut akan dihias sedemikian rupa berkeliling dari Monas, Tamrin menuju ke masyarakat. Di sana juga mobil-mobilnya akan menampilkan program-program pilihan. Tapi ini menarik Tiara, informasi yang kami dapatkan Presiden Prabowo Subianto hanya akan melepas karnaval tersebut pada pukul 19.30. Namun kami baru saja mendapat informasi kemungkinan Presiden Prabowo Subianto juga akan turut ikut dalam karnaval tersebut, karena memang sudah disediakan kereta berkuda untuk Presiden Prabowo Subianto turut berkeliling nanti malam sekitar pukul 19.30. Untuk itu Tiara, kita akan nantikan seperti apa prosesi upacara penurunan HUT ke-80 Republik Indonesia. Sementara itu Fatima Albar melaporkan langsung dari Istana Merdeka Jakarta. Terima kasih, kita kembali lagi akan nantikan bersama-sama ya. Kalau tadi Fatima menginformasikan ini di 16.40 waktu Indonesia Barat, ini artinya kurang dari 30 menit lagi ini akan dilangsungkan upacara penurunan bendera Sangsaka Merah Putih. Kita akan kembali melanjutkan dialog ya bersama dengan Tara di sini. Tara, kalau tadi menyimak cerita dari Tara ini kan sangat-sangat menantang sekali ya, di mana kita tidak tahu posisi kita di mana nanti pada hari H, baru ditentukan kurang lebih setengah jam atau bahkan 1 jam ya sebelum pengibaran. Nah, ada nggak sih mungkin cerita-cerita di belakang layar yang kita semua nggak tahu ya, ada kesalahan sedikit mungkin, atau mungkin harus menghitung ketukan tapi lagi blank karena saking groginya ditonton satu Indonesia. Ini gimana ceritanya? Tentunya ya Kak, untuk dari kita sendiri itu untungnya nggak ada ya. Alhamdulillah Lancar nggak ya? lancar. Luar biasa Karena sekali. kalau untuk kita bilang grogi dan deg-degan tuh pasti ada. Cuman kita karena udah latihan maksimal dan optimal banget selama 20 hari, kita pede sih Kak. Syukurnya kita pede sekali untuk menampilkan langkah tegap kita, baris berbaris kita kepada tamu-tamu seperti itu untuk mengibarkan dan menurunkan bendera. Tapi ada beberapa yang mungkin nggak tahu, karena biasanya kita itu
udah menentukan pas gladi bersih dan dari gladi kotor nih Kak. Jadi kita biasanya udah menandakan di mana kita akan berhenti gitu Kak. Oh gitu. Iya, ada tanda-tandanya sendiri gitu. Jadi itu rahasianya anak-anak paskibraka iya, gitu ya. jadi biar terlihat di kamera tetap rapi, tetap kompak seperti itu Kak. Jadi kita ada trik-triknya sendiri di setiap anggota paskibraka itu udah diajarkan kalau memang kalian memang takut posisi kalian salah waktu jalan di tempat, lirik kanan kirinya dan lihat tanda yang sudah kalian pasang seperti itu. Dan tetap lagi Kak, walaupun kita sudah memasang tanda ya tetap kita harus melihat kanan kiri kita apakah sudah rapi atau tidak. Seperti itu Kak. Jadi kita tuh nggak fokus cuman ke depan tapi mata aja Kak yang bermain. Jadi mata kadang ngelirik ke kiri, kadang ngelirik ke kanan apalagi kalau di tengah kan. Iya. Jadi nggak cuman badan yang bergerak tapi otak dan mata pun juga dipakai seperti itu. Luar biasa ya. Memang kalau kata anak-anak sekarang nggak kaleng-kaleng gitu ya Nggak paskibraka kaleng-kaleng. ini ya. Nah, ada pasukan 45, ada pasukan 17 dan juga ada pasukan 8. Ini kan banyak sekali instruksi yang didengar teman-teman di lapangan pada saat itu tentunya ya. Nah, ini untuk menandakan hitungan tertentu atau ketukan tertentu ini berarti memang betul-betul harus menghitung langkah kah atau bagaimana, Tara? Jadi gini Kak, kita paskibraka kan sudah harus dilatih kan. Dilatih mental, dilatih semuanya itu udah dari kita latihan di lapangan kita sendiri di Wisma Sugondo, Jakarta Timur. Ya. Jadi kita tuh Kak nggak cuman harus berpatokan pada tanda yang kita pakai ya, tapi kita harus benar-benar fokus, benar kita harus melatih kecepatan tanggapan kita, terus kita benar-benar harus memerhatikan diri kita dan teman-teman kita. Jadi kekeluargaan itu penting Kak. Jadi harus benar-benar bonding juga ya selama jadi berlatih. benar. Jadi fokus itu penting ya Kak. Jadi kalau misalnya kita nggak fokus sedikit aja, jadi kita tuh kadang suka ke trigger ya Kak. Apakah itu suara yang di sana, apakah suara yang di sini gitu. Nah benar kita harus fokus itu sih Kak, fokus. Terus kita juga harus benar cepat tanggap. Oke. Konsentrasi yang tinggi itu perlu banget. Baik, Tara, ini kan yang lagi disaksikan oleh pemirsa di layar televisi ini adalah Istana Merdeka ya, tempat dulu Tara juga sempat bertugas di sana. Rumput yang Betul sama, sekali. aspal yang sama yang ada di sana, bahkan ada air mancur yang ikonik di istana. Selama ini kan, selama kurang lebih 1 bulan ini kan latihannya nggak di lokasi ini ya, yang nggak di Iya, istana. Begitu betul. pertama kali melangsungkan gladi bersih, gladi kotor atau juga gladi kader, apa yang dirasakan pertama kali menginjakan kaki di tanah istana? Wah itu jujur aja Kak, itu tuh bener-bener rasanya tuh deg-degan banget, grogi banget karena saya pertama kali menginjakan kaki di halaman istana itu benar-benar luar biasa ya Kak rasanya. Dan dari situ saya sempat berpikir, oh berarti ini rasa tanggung jawab saya. Maksudnya ini bakal menjadi rasa tanggung jawab saya yang bakal saya emban nanti gitu. Dan itu jadi motivasi saya Kak. Saya ingin memberikan yang terbaik. Ketika saya melakukan pengibaran nanti, ini kan waktu masih gladi bersih, gladi kotor. Ketika saya melakukan pengibaran nanti, saya ingin menunjukkan ke seluruh masyarakat Indonesia, negara kita, daerah kabupaten saya pun, maupun provinsi saya ingin bertanggung jawab dan bisa mengibarkan bendera itu dengan baik dan benar. Seperti itu Kak. Intinya tuh tiba-tiba rasa tanggung jawab kita yang kita emban tuh langsung besar aja rasanya Kak. Saking karena mungkin ada vibes-nya ya Kak, suasananya hikmat juga di sana, seperti itu. Berbeda tentunya ya dengan Berbeda. lokasi di mana sebelum kalian berlatih. Betul. Gitu ya. Di situ juga ada dua lokasi yang berbeda. Ada yang kemudian di bawahnya ini rumput, ada yang aspal. Sebenarnya untuk langkah tegap nih, Tara, kita berbicara mengenai apa yang sering dilakukan teman-teman Paskibra, lebih gampang di mana nih? Di aspal kah atau di rumput? Jujur kalau mau gampangnya tuh Kak, sebenarnya lebih gampang sekali tuh di aspal ya Kak. Karena kedengeran ya langkahnya? Benar, kedengeran yang pertama. Dan kedua di rumputnya mungkin rumput istana terlalu empuk ya Kak, empuk banget dan tebal banget ya Kak. Kita juga sampai kaget. Ini rumput benar tebal, jadi pertama langkah kita tuh nggak kedengeran ya Kak. Kedua, karena mungkin rumput agak sedikit berat ya Kak ketika kita melangkah kakinya dan memantapkan kaki kita ke tanah atau ke rumput itu agak sedikit berat Kak daripada di aspal. Jadi benar-benar perbedaannya benar-benar sangat itu sih Kak, beda banget, beda sekali. Kalau di aspal itu lebih ringan dan suaranya lebih terdengar dan juga kita bisa lebih ringan untuk ngangkat kaki setinggi-tingginya kan Ya. Kak. Kita dulu diajarin untuk ngangkat kaki setinggi-tingginya ya. Seperti itu. Baik.
Luar biasa ya, itu tadi cerita dari Tara bagaimana kemudian ini pertama kali berada di Istana Merdeka. Nanti kita juga akan saksikan ya tentunya bagaimana kemudian ini adik-adik Paskibraka melangsungkan tugasnya yang luar biasa pada sore hari ini untuk menurunkan sangsaka merah putih. Tapi kita jeda terlebih dahulu, pemirsa kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.